Terima kasih, selamat sore buat kita semua. Puji dan syukur. Oke, jadi untuk membakar semangat kita buat doa lain kita. Pemuda Batak Bersatu, MKRI, Horas, Maju Jua, M Jua. Mau lihat deh. Jadi pertama-tama khusus seluruh DPC dan jajaran izin ketua PAC KSP, masing-masing KSP yang bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya yang pada hari ini kita dilakukan untuk temu ramah. Kebetulan kami PAC Pantai Cermin tuan rumah, jadi kami sangat bangga. Kami diuji oleh ketua DPC, kami sebagai tuan rumah di sini. Jadi kalaupun penyambutan kami, pelayanan kami tidak sesuai dengan harapan kita, kami minta maaf sebesar-besarnya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada lagi perkenalan untuk jajaran PAC Pantai Cermin. Terima kasih. Acara ini yang dikatakan temu ramah. Dalam hal artinya selama ini kita mungkin jumpa hanya di tempat-tempat atau acara resmi atau pendampingan. Jadi setelah kami berbincang-bincang minggu yang lalu, kami lakukanlah rapat kecil-kecilan agar dibuat acara temu ramah. Kenapa lokasinya di pantai ini? Kenapa enggak di tempat yang lebih bagus? Dalam hal ini kami bicarakan kemarin karena masih situasi COVID, apalagi habis lebaran, mungkin di tempat-tempat ramai nanti jadi pemerintah melihat kita jadi sorotan. Jadi kita pilih pantai yang paling sepi tapi ramai juga, makanya kita buat di sini. Jadi tujuannya agar satu sama lain kita saling bisa tatap muka. Mungkin selama ini kalau ada acara di PAC, kami di PC mungkin kurang kehadirannya, tapi harap dimaklumi kalau setiap acara DPC turun, kami juga tidak sanggup. Jadi kalau kami bisa, kami selalu hadir. Jangankan ke PAC, ke Ranting pun kadang kami turun. Tapi melihat situasi karena kesibukan di DPC juga banyak, seperti kemarin kami mengantar jenazah dari Kuala Namu ke Samosir. Itu juga memakan waktu 2 hari. Jadi untuk rekan juang dari PAC atau Ranting agar memaklumi DPC Serdang Bedagai, karena itu kami buat di sini untuk acara temu ramah. Semoga dengan pertemuan ini kita semakin solid, karena saya tahu juga mungkin di dalam PAC atau DPC juga pasti ada permasalahan dalam berorganisasi kita ini. Dan di sini saya harapkan agar setiap permasalahan, kalaupun nanti ada masalah di PAC masing-masing, termasuk kami DPC, kalau bisa saya minta permasalahan jangan dibuat di medsos. Mari kita selesaikan. Karena kalau kita membuat masalah kita di medsos, sama saja kita memburukkan diri kita sendiri. Jadi saya harap nggak ada organisasi yang tidak punya masalah. Organisasi itu sama seperti rumah tangga, seperti ayah dan anak. Tidak selamanya akur, pasti ada pertengkaran. Tapi kalau seorang anak membuat itu kesalahan bapaknya di medsos, itu berarti tidak baik. Dan juga sebaliknya, seorang ayah kalau membiarkan anaknya bermasalah, itu juga tidak baik. Karena itu kami panggil semua untuk temu ramah. Nanti kalaupun ada masalah-masalah yang mau kita selesaikan, mari kita terbuka. Saya minta, karena pemuda Batak bersatu itu, mari kita hayati. Pemuda Batak bersatu, kita tujuannya untuk mempersatukan Batak. Kalau memang gara-gara pemuda Batak bersatu ini jadi berseberangan satu sama lain, saya minta dengan sangat, kalau memang untuk pertengkaran pemuda Batak bersatu ini, saya minta
dibuka aja bajunya, tinggalkan Pemuda Batak Bersatu, karena tidak ada artinya Pemuda Batak Bersatu. Artinya kita mempersatukan orang Batak. Kalau memang kita masuk organisasi Pemuda Batak Bersatu ini, jadi saya antara Wasek tidak cakapan, untuk apa? Lebih baik kita lepas agar bisa nyaman. Memang saya akui untuk mendirikan organisasi itu sangat sulit, mengembangkannya juga sangat sulit. Tapi mari kita terbuka. Kalau ada kesalahan, mari kita panggil. Artinya di situ saya juga mungkin dapat kabar sedikit si pihak di sana lagi ribut. Saya bingung, yang diributkan apa? Kami di sini selaku DPC Serdang Bedagai juga ada permasalahan. 3 bulan yang lalu saya punya masalah dengan, artinya di situ untuk anggota juga saya harapkan, bukan saya tidak mau, mungkin udah ada beberapa orang dari saya ini itu, tolonglah dihargai. Artinya siapapun orangnya saya angkat teleponnya, tapi kalau untuk memburukkan ketuanya, mohon maaf, saya lagi sibuk, saya matikan HP ini. Artinya memburukkan seorang ketua itu memang tidak bagus. Artinya saya menarik diri saya sendiri. Kalaupun saya dibicarakan dengan ketua DPD kan sakit, tapi saya coba menjawab, ya udah nanti kita selesaikan. Jadi mudah-mudahan dalam Temurama ini nanti tujuan kita sangat berarti. Apalagi kemarin baru kami buka PAC Silindak, kami juga sangat bersyukur. Silindak yang begitu jauh sudah kami kasih mandatnya kemarin. Itu mandatnya bukan PAC Silindak yang datang ambil, tapi kami yang ngantar. Sangat jauh, kami pulang nyampe di rumah setengah 12. Nah, jadi tapi kami syukuri, emang itu tujuannya. Kita harus besarkan bangsa Batak. Itu permintaan saya. Artinya, dan kedua juga banyak anggota atau rekan juang yang mengatakan kalau ada permasalahan, oh saya udah berkorban begini. Kalau mau dihitung-hitung korban, jangan berkorban. Artinya kalau kita berkorban memberikan donasi, berarti kita ikhlas. Tapi kalau suatu saat kita membicarakan donasi kita ini, berarti kita tidak ikhlas. Jadi untuk rekan juang, kalau boleh saya minta, apa yang kita sudah beri, jangan pernah kita bicarakan. Karena waktu kita, contohnya kami donasi di DPC Serdang Bedagai, seikhlasnya, berarti artinya tidak ada unsur untuk mengembalikan ini. Jadi untuk rekan juang juga nanti ke depan, kalau ada permasalahan, jangan dihitung-hitung. Saya udah bikin ini, saya udah bikin ini. Karena jujur saja, selama saya jadi masuk di organisasi Pemuda Batak satu ini, artinya ya puji Tuhan, mudah-mudahan tidak pernah. Saya belum pernah mendapatnya hikmat dari PBB ini. Tapi saya bersyukur karena menurut prinsip saya lebih baik memberi daripada menerima. Artinya lebih baik menolong daripada saya ditolong. Mungkin rekan juang kurasa begitu juga. Semua rekan juang mungkin prinsip lebih baik menolong daripada ditolong. Artinya kalau kita ditolong berarti kita lagi jatuh. Jadi saya harap nanti di pertemuan ini, mari apa saja nanti yang sangat sulit di mengembangkan Pemuda Batak Bersatu ini, mari kita bersama saling menopang, saling membantu. Makanya jujur saja ini mungkin banyak pertanyaan, kok tiba-tiba ada acara begini, kenapa tiba-tiba kami baru kemarin masuk grup, ya kan?
Kami sengaja, dalam arti sengajanya gimana? Kami mau lihat seberapa antusias rekan juang semua dalam menanggapi pertemuan secara mendadak. Saya ingin membuktikan, karena kalau kita rencanakan sebulan ke depan, oke, deal. Besoknya, aduh, bulan tanggal segitu aku nggak bisa gitu, ada pesta. Jadi kita buat secara tiba-tiba. Buktinya ini orang Kotari juga datang, Silindak datang. Saya sangat bersyukur. Yang jauh-jauh ini yang saya khawatirkan nggak datang, karena ujung ke ujung udah ini. Jadi puji Tuhan lah. Walaupun begini, mungkin semoga rekan kita yang tidak bisa hadir, semoga itu bukan halangan yang sangat mengkhawatirkan, tapi semoga di Serdang Bedagai ini diberi umur panjang semuanya dan keluarga diberkati. Karena termasuk sekretaris kami ini, kemarin dia bilang sama aku, saya dulu ketua nggak kayak gini sekolah, ini udah melebihi sekolah, hampir tiap hari kami, kadang pergi pagi pulang malam, entah apa hasilnya nggak tahu, tapi kami percaya orang yang menanam pasti menuai. Itu kepercayaan saya, makanya saya tetap berdiri di Pemuda Batak Bersatu ini. Jadi nanti saya sambung, jadi saya menerangkan inilah pertemuan kita. Jadi apapun nanti permasalahan, jangan sungkan. Kami ketua di sini, kalau bisa nanti kita selesaikan masalah. Intinya cuma satu, apalagi ketua, kurasa semua ketua tahu di sini. Kalau seorang ketua memang kalau nggak bisa, saya seperti kalau saya contoh udah yang ke Jakarta, saya langsung jumpai pengurus. Saya nggak bisa, saya mau ke Jakarta sekitar 2 minggu, tolong bantu saya. Ketua juga harus bisa minta tolong. Jangan pula ketua diam-diam aja pergi ke sana tanpa aba-aba. Kalau memang ada halangan, tolong ketuanya dikasih tahu sama pengurusnya, agar pengurus juga bisa melakukan tindakan tanpa di situ ketua. Tapi kalau ketua diam-diam saja, anggota juga takut, gak akan mau. Pasti dia menunggu perintah ketuanya. Nah, jadi saya harap kita ketua PAC ataupun ranting, ya kalau memang ketua gak bisa, tolonglah. Artinya komunikasi dengan pengurusnya. Karena banyak saya dengar ada dibuat pengurus, tapi nggak pernah disuruh tentang apa ya. Jadi begitu juga kami di DPC, memang masih banyak kekurangan, tapi kami selalu terbuka. Artinya kalau memang ada kesalahan ya dikoreksi, tapi jangan diungkap. Kemarin waktu saya ke Tanjung Merawa, ada ketemu sama saya nggak tahu entah siapa, katanya dulu dia di Gedung Putih, saya nggak tahu. Cuman dia berkata sama saya, ini saya nggak tahu dari mana diambil, cuman dia cerita sama saya, kalau Olo Panggabean dulu katanya kenapa bisa maju, karena dia punya motto, ketua itu, perintah ketua itu adalah perintah Tuhan. Artinya mahkota organisasi adalah ketua, sama seperti rumah tangga, bapak adalah kepala rumah tangga. Kalau bapak kita jelek-jelekkan, rumah tangga itu pun akan jelek. Itu. Dan kedua, saya juga menjawab sama dia memang bang, tapi ketua juga harus menghargai anggota. Itu. Jadi kami berdiri di sini, orang melihat karena kita rame. Kalau kami cuma 5 di sini, mungkin orang nggak melihat. Jadi itu artinya dalam berorganisasi harus saling menghargai. Tapi saya minta kita menghormati pimpinan kita juga. Artinya karena itulah, artinya nanti Pemuda Batak Bersatu ini besar.